ini emang gelap gini ya? Oke, tadi di awal saya sudah diperkenalkan oleh, saya lupa lagi namanya, hamba Tuhannya begitu ya. Ya saya Yunias Yong, saya, seorang pastor di Grace Life Community Church yang di Pantai Indah Kapuk, dan senang sekali hari ini bisa berada di tengah saudara sekalian untuk kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31 hingga ayat yang ke-39. Saya akan baca bagi saudara sekalian, saudara bisa melihatnya di Alkitab masing-masing atau juga bisa memperhatikan di layar yang saya juga ada cantumkan. Saudara, demikian firman Tuhan. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, setelah sekalian tadi di sepanjang ibadah gitu ya, kita sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Atau siapakah atau apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Sehingga saya yakin bahwa bagian ini Roma 8 ayat 31 sampai 39 ini bukanlah lagu atau bukanlah bagian yang asing buat kita begitu. Mari kita perhatikan bagian ini dengan lebih detail teman-teman sekalian. Saya akan bagi khotbah hari ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama kita akan lihat ayat 31a, lalu di bagian kedua kita akan melihat ayat 31b sampai dengan 34, dan bagian ketiga yang terakhir ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39. Mari kita lihat bagian pertama terlebih dahulu, ayat 31a. Demikian, ada yang menarik di dalam bagian ini sebetulnya kalau kita baca begitu ya. Rasul Paulus mengatakan begini, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Sudah perhatikan frasa semuanya itu. Apa sih artinya frasa semuanya itu? Nah, menurut beberapa penafsir, frasa semuanya itu, these things, merujuk kepada keseluruhan pengajaran Paulus di pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-8. Nah, apa sih sebetulnya yang diajarkan oleh Paulus di dalam pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-8? Ada 2 hal teman-teman sekalian. Yang pertama, Paulus mengajarkan pada kita di pasal 5 sampai 8 bahwa Allah menyelamatkan dan membenarkan kita melalui karya Kristus. Dan keselamatan yang Allah kerjakan bagi kita melalui karya Kristus itu adalah keselamatan dan pembenaran yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun juga begitu. Keselamatan dan pembenaran yang kita terima di dalam Kristus itu diberikan pada kita itu tetap untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah bisa tergoyahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di pasal yang ke-8 ayat 28 hingga ayat yang ke-30 di bagian perikop sebelumnya, Rasul Paulus menyebutkan bahwa karya Allah bagi orang percaya, bagi umatnya, bukan hanya Dia menyelamatkan mereka dari dosa mereka, dan bukan juga hanya membenarkan mereka, tetapi Allah turut bekerja.
Atau Allah terus bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk dalam penderitaan, di dalam pergumulan hidup, untuk menjadikan kita umatnya menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, ini menarik sekali kalau kita lihat dalam bagian ini begitu ya, bahwa karya Allah dalam hidup kita, Allah bekerja dalam segala situasi hidup kita, baik penderitaan atau pergumulan sekalipun, untuk membentuk kita menjadi makin serupa dengan Kristus. Nah, lalu kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa tentang semua itu dia katakan, lalu apa yang menjadi respon kita? Atau apa yang kita katakan tentang semua yang Tuhan sudah kerjakan? Dia menyelamatkan kita, dia membenarkan kita, dan dia terus menjadikan kita makin serupa dengan Kristus. Setelah menyadari hal ini sebetulnya, ya, respon kita, respon umat Allah yang tepat atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan, pembenaran yang Ia kerjakan, dan juga Ia membawa kita makin serupa dengan Kristus, respon kita yang tepat sebetulnya adalah harusnya kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan, pembenaran yang kita terima. Setelah kita ini yang tidak layak diselamatkan, tetapi diselamatkan oleh anugerah Allah. Kita orang-orang berdosa yang sebetulnya tidak layak dibenarkan oleh Allah, tetapi kita dibenarkan oleh Dia. Maka respon kita harusnya kepada Tuhan adalah respon yang penuh syukur. Dan yang menarik juga bahwa di saat yang bersamaan, kita juga seharusnya meresponi Tuhan dengan penuh keyakinan dan keberanian untuk kita menghadapi berbagai penderitaan dan pergumulan hidup kita. Nah, teman-teman sekalian, waktu kita mengalami situasi yang tidak mudah, mengalami kesulitan hidup, penderitaan hidup, harusnya kita menghadapinya dengan keberanian. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Allah memakai atau Allah bekerja di dalam setiap penderitaan kita, pergumulan hidup kita, atau bahkan sakit penyakit yang kita alami, yang Dia izinkan kita alami, saudara, itu untuk membentuk kita, untuk menjadikan kita makin serupa dengan gambar anaknya. Maka waktu kita kemudian begitu ya, ketika Allah mengizinkan kita mungkin mengalami, kita dikhianati mungkin, atau kita mungkin dilukai oleh orang lain di sekitar kita, kita difitnah mungkin, kita dikecewakan oleh mereka. Terus ketika Tuhan izinkan itu terjadi, sebetulnya apa sih yang Tuhan sedang bentuk dalam hidup kita? Tuhan sedang membentuk kita makin bisa mengampuni mereka, seperti Kristus mengampuni kita. Sebagaimana dengan hidup kita, saudara sekalian, apakah kita punya pengampunan seperti itu? Atau juga mungkin, saudara sekalian, ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai penderitaan yang berat, pergumulan hidup yang berat, Tuhan sebetulnya ingin membentuk kita untuk kita makin tekun di dalam Dia, bersabar di dalam Dia, dan kita makin dibentuk, makin serupa dengan Kristus Yesus. Saudara, jadi apapun sebetulnya yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Allah bekerja di dalamnya untuk membentuk kita makin serupa dengan Kristus. Ini bagian yang pertama. Mari kita lihat bagian yang kedua, ayat 31b sampai dengan ayat yang ke-34. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat, saudara sekalian. Perhatikan yang pertama, ayat 31 bagian yang ke-B. Dikatakan begini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara sekalian, ayat ini sebetulnya bukan hanya pertanyaan dari Rasul Paulus atau pertanyaan retoris dari Paulus, tetapi ini juga sekaligus menjadi sebuah pernyataan dari Paulus kepada umatnya bahwa memang Allah itu ada di pihak kita. Saudara, Allah memang ada di pihak kita. Jadi apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, Dia menyelamatkan kita, Dia membenarkan kita, dan juga kemudian Dia terus bekerja menjadikan kita semakin serupa dengan Dia. Saudara, ini menjadi sebuah bukti, sebuah tanda bahwa Allah ada di pihak kita. Atau kalau kita bisa membalik logikanya begitu, saudara ya. Saudara, karena Allah ada di pihak kita, maka Dia pasti akan menyelamatkan kita. Karena Allah di pihak kita, maka Dia pasti akan membenarkan kita. Dan karena Dia di pihak kita,
maka dia pasti akan terus-menerus membentuk kita menjadi makin serupa dengan Kristus, gambaran anaknya. Saudara, Allah tidak pernah sekalipun berada di luar diri kita. Saudara, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi di hidup kita, saudara sekalian, Allah tidak pernah ada di luar kita, tidak pernah. Dia ada di pihak kita, Dia ada bersama dengan kita, Dia mengasihi kita, dan Dia terus memimpin kehidupan kita. So, kita bersyukur pada Tuhan, bukan? Karena Allah memilih di pihak kita, bukan di pihak yang berlawanan dengan kita. Dan Dia terus, saudara sekalian, bekerja menjadikan kita makin serupa Kristus. Dan juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa ketika kita memahami Allah di pihak kita, itu juga punya arti bahwa kita bukan lagi menjadi musuh Allah. Kita bukan lagi menjadi seteru Allah, tetapi kita sudah diperdamaikan dengan Allah. So, tidak ada lagi jurang pemisah antara kita dengan Allah. Allah di pihak kita, artinya Allah tidak berlawanan dengan kita. Kita bukan musuhnya, dan Dia adalah pembela kita. Dia mengasihi kita, dan juga Dia bersama dengan kita. Setelah maka memahami ini seharusnya membuat kita dengan penuh keberanian untuk kita datang kepada Tuhan, datang kepada Allah, saudara. Tidak peduli seberapa buruk hidup kita, seberapa hancurnya hidup kita, seberapa kotornya hidup kita, seberapa berdosanya kita di hadapan Tuhan. Kita seharusnya punya keberanian menghampiri Allah. Kenapa? Karena Allah di pihak kita. Dia tidak menghukum kita. Dia tidak menghakimi kita. Saudara, Allah memandang kita bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai orang yang di pihaknya. Tapi kita lagi jatuh. Kita sedang jatuh dan sedang gagal. Saudara, Allah ngerti betul seberapa lemahnya kita, seberapa rapuhnya kita, saudara sekalian. Dan kabar baiknya adalah bahwa Dia tidak memusuhi kita, Dia tidak melawan kita, tetapi Dia di pihak kita, sekalian. Bahkan Dia menopang kita untuk kita boleh melawan setiap dosa, untuk kita bangkit lagi bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ketika Allah di pihak kita, artinya bahwa Dia bukan lagi musuh kita. Kita bukan lagi menjadi musuh Allah. Dan harusnya ketika Allah di pihak kita, saudara sekalian, di tengah situasi yang kita hadapi, kita tahu bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Saudara, yang kedua, perhatikan ayat 32. Saudara, ayat yang ke-32 mengatakan begini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia. Saudara, perhatikan logika begitu ya, pertanyaan retoris Paulus di sini. Saudara, Paulus mengajak kita untuk berpikir begini, bahwa jika Allah sebegitu relanya memberikan anaknya yang paling dikasihinya, yang paling berharga, bahkan untuk mati di kayu salib demi menyelamatkan kita, tidakkah Ia juga memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini? Bayang ya logikanya begitu. So, jika Allah sebegitu tidak menyayangkan anaknya, Dia berikan anaknya yang paling berharga, yang satu-satunya itu bagi kita. So, tidakkah Ia juga akan memberikan kepada kita apa yang paling kita butuhkan dalam hidup ini, dalam hidup sehari-hari kita. Jadi, ayat ini memberikan kepada kita sebuah keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Jadi kenapa kita seringkali, terus kalian teman-teman sekalian, kita khawatir begitu ya akan masa depan kita. Kita khawatir akan apa yang kita pakai, apa yang akan kita makan. Kita khawatir akan pekerjaan kita, karir kita, studi kita, jodoh kita mungkin juga sekalian. Kita khawatirkan banyak hal. So, jika Allah tidak menyayangkan anaknya untuk disalibkan supaya kita berada di pihaknya Allah, maka apa yang perlu kita khawatirkan bagi orang-orang yang sudah ada di pihak Allah? Bayang ya, jika Allah tidak menyayangkan anaknya supaya kita yang tadinya musuh Allah menjadi di pihak Allah,
Kenapa kita khawatir kalau kita sudah ada di pihak Allah dan Allah di pihak kita? Kenapa kita khawatir akan banyak hal dalam hidup kita? Sudah harusnya ini memberikan kepada kita sebuah pengharapan, bukan? Penghiburan, kekuatan di tengah-tengah ekonomi hari ini, di tengah-tengah pergumulan kita, masa depan kita dan segala macam. Yang kedua, sudah pertanyaan Paulus ini juga ingin sebetulnya ya Allah ingin mengatakan pada kita bahwa ketika dia menyerahkan anaknya bagi kita, setelah Allah bukan hanya menyerahkan yang paling berharga darinya, yaitu anaknya, tetapi yang juga paling kita butuhkan. Jadi ketika Allah menyerahkan anaknya yang paling berharga itu, Allah juga sebetulnya sedang memberikan pada kita apa yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Saudara, Yesus adalah satu-satunya yang paling berharga bagi Allah. Dan di saat yang bersamaan, Dia juga lah yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Yesus adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Jadi, jika Allah tahu kebutuhan kita yang paling utama ini adalah juru selamat, maka bukankah Ia juga sangat tahu apa yang paling kita butuhkan untuk hidup sehari-hari kita? Bayang ya, kalau Allah tahu kebutuhan kita yang paling utama itu adalah juru selamat dan Dia berikan anaknya buat menyelamatkan kita, bukankah juga Dia sangat tahu apa yang paling kau butuhkan untuk sehari-hari hidup kita? Ini juga harusnya melahirkan sikap yang beriman pada Tuhan, percaya pada Tuhan, dan penuh dengan pengharapan. Perhatikan ayat yang ke-33, saudara. Di ayat yang ke-33, Paulus mengatakan begini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Setelah di ayat ini sebetulnya Paulus sedang menekankan tentang konsep pembenaran Allah bagi orang percaya. Ini adalah konsep yang sudah dijelaskan oleh Paulus panjang lebar di pasal-pasal sebelumnya begitu. Nah, kali ini Paulus itu memberikan sebuah pertanyaan retoris bahwa jika Allah yang membenarkan kita atau jika Allah membenarkan kita dan Ia menyatakan kita benar, maka siapa yang akan menggugat hal itu begitu? Siapa yang akan menghukum mereka atau yang berani menggugat status yang sudah Allah berikan kepada orang percaya bahwa kita benar? Setelah jawabannya jelas tidak ada begitu. Tidak ada seorang pun atau satu hal pun yang dapat menggugat pembenaran Allah bagi saudara dan saya, bagi kita, orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Saudara, hal ini penting bagi iman kita, saudara. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia berdosa dan juga iblis yang akan terus berusaha untuk menjatuhkan kita. Saudara sekalian, iblis seringkali pakai kelemahan kita, kejatuhan kita untuk membuat kita ragu apakah kita orang yang dikasihi oleh Allah atau tidak. Apakah kita orang yang dibenarkan Tuhan atau tidak. Iblis pakai rasa bersalah untuk menuduh kita, untuk menghakimi kita. Dan akhirnya kita jadi ragu, apakah iya ya gue udah dibenarkan oleh Tuhan atau tidak. Waktu kita gagal, waktu kita jatuh, iblis pakai itu untuk menghakimi kita, untuk condemn kita. Dan dia bilang, masa iya sih orang yang dibenarkan Tuhan jatuh dalam dosa? Saudara, iblis pakai itu untuk kita menjadi ragu, iya ya apakah gue udah dibenarkan Tuhan atau tidak. Setelah kita hidup di tengah-tengah dunia seperti itu, saudara sekalian. Makanya kita perlu sebuah keyakinan dari Tuhan bahwa once Allah membenarkan kita, justify kita, maka pembenarannya itu satu kali untuk seterusnya. Sekali dibenarkan oleh Allah, selamanya benar di hadapan Allah. Tapi sekarang ini bukan berarti kalau kayak gitu kita bebas berbuat dosa dong. Kan saya udah dibenarkan Tuhan. Sekali benar tetap benar gitu. Kalau gitu gue boleh dong berbuat dosa apapun gitu. Sebenarnya enggak juga.
dibenarkan oleh Tuhan sekali untuk seterusnya bukan berarti kita boleh berbuat dosa. Justru sekalian, waktu kita memahami betapa kita dibenarkan oleh Tuhan, yang nggak layak dibenarkan tapi dibenarkan Tuhan, itu membuat kita kemudian berjuang untuk melawan dosa, bukan? Karena dosa itu bertolak belakang dengan natur kita. Dosa bertolak belakang dengan status kita sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Dan Tuhan juga menopang kita, bukan? Dengan Roh Kudusnya untuk kita melawan dosa setiap hari. So yang keempat dalam bagian yang kedua ini, perhatikan ayat 34, mengatakan begini. Kristus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Saudara, ayat ini sebetulnya menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu menjalankan kehidupan yang sempurna. Yesus menjalani kehidupan yang sempurna dalam memenuhi tuntutan Allah bagi manusia. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Lalu juga dia dibangkitkan pada hari yang ketiga dan kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia menjalani hidup secara sempurna seturut dengan kehendak Allah. Lalu apa sih yang dilakukan oleh Yesus setelah dia dibangkitkan dan dia duduk di sebelah kanan Allah? So Yesus memohon untuk kita, atau di dalam bahasa surat Ibrani disebut bahwa Yesus itu menjadi pengantara kita dengan Allah. Dia menjadi pengantara saya, pengantara saudara dengan Allah. Sebagai pengantara kita dengan Allah sekalian, Yesus itu pertama-tama dia menyempurnakan setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Allah. Setelah waktu kita berdoa, ya kita kan suka doa begitu ya. Kita berdoa, lalu kita menutup doa kita dengan di dalam nama Yesus atau demi nama Yesus. Sudah apa artinya? Artinya apa? Kita menyerahkan setiap doa-doa kita kepada Yesus dan kita percayakan kepada Dia, dan Yesus membawa doa kita yang tidak sempurna itu, doa kita yang penuh cacat celah itu, Dia bawa ke hadapan Allah mewakili kita. Jadi waktu Allah mendengar doa kita, yang Dia dengar adalah doa yang disampaikan oleh anaknya, oleh Yesus yang mewakili kita. Semaka waktu kita berdoa pada Tuhan, kita sadar bahwa doa kita tidak sempurna. Doa kita itu banyak sekali bersifat egois. Doa kita sangat-sangat bersifat untuk kepentingan kita, kenyamanan kita, tidak betul-betul untuk kemuliaan Tuhan. Dan kabar baik Injil buat kita adalah Yesus mewakili kita, membawa doa kita kepada Bapa. Dan ketika Bapa mendengarnya, yang Dia dengar adalah Yesus Kristus. Dan Dia berkenan kepada doa kita kepada Tuhan. Sudah harusnya ini membawa kita kepada sikap hati yang dengan penuh keberanian berdoa pada Tuhan. Tapi yang kedua, ini juga membawa kita kepada sikap hati yang penuh dengan kerendahan hati waktu kita berdoa pada Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita banyak kali berdosa bahkan waktu kita berdoa. Dan kita mohon supaya Yesus Kristus yang menyempurnakan doa kita membawanya kepada Allah dan Allah mendengarnya. Dan yang kedua, saudara, ketika kemudian Yesus menjadi pengantara kita, artinya Yesus menjadi pembela kita di hadapan Allah. Saudara, apa artinya Yesus membela kita di hadapan Allah? Saudara, waktu kita gagal, waktu kita jatuh ke dalam dosa, Yesus itu menjadi pembela kita di hadapan Allah dengan membawa hidupnya, mempersembahkan dirinya kepada Allah. Kristus menunjukkan bekas paku di tangannya, bekas tombak di lambungnya kepada Allah Bapa. Dan waktu Allah Bapa melihat itu, Bapa melihat bahwa seluruh dosa kita, baik yang masa lalu, masa kini, dan yang akan datang, semua dosa kita, semua hutang dosa kita, itu sudah lunas dibayar oleh Kristus Yesus. Jadi kalau kita mungkin bisa memberikan sebuah gambaran begitu ya, Yesus ya, waktu menghadap Allah, membela kita, Dia seperti membawa cek gitu ya kepada Bapa
bahwa seluruh hutang dosa kita itu sudah lunas dibayar oleh Dia di atas salib. Sehingga waktu Allah melihat itu, Allah mengampuni kita. Karena dosa kita telah dibayar lunas oleh Yesus lewat salib yang Dia kerjakan bagi kita. So di hadapan Allah Bapa, Kristus membela kita. Maka hari ini waktu kita gagal, waktu kita berdosa, kita bersyukur karena ada Yesus yang membela kita di hadapan Bapa. Lagi-lagi sekali lagi ini bukan berarti bahwa kita boleh berdosa begitu, kita boleh berbuat apapun begitu karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang membela kita. Tidak, saudara sekalian. Tapi ini menjadi sebuah jaminan, garansi bagi kita bahwa bahkan dalam keberdosaan kita sekalipun, Yesus membelanya di hadapan Allah dan Allah memberikan pengampunan kepada kita. Dan Tuhan juga memberi kita Roh Kudus, bukan? Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk menolong kita melawan setiap dosa kita. Surah yang ketiga yang terakhir, part ketiga. Ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39. Saudara sekalian di bagian yang ketiga ini, ya, ayat 35 sampai 39, sebetulnya Paulus fokus kepada dua hal. Pertama, fokus utama Paulus adalah menjelaskan pada kita bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada satu hal pun dalam hidup kita yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, Paulus menyebutkan ada banyak hal yang seringkali dianggap oleh banyak orang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Misalnya, penindasan, kesengsaraan, penganiayaan. Saudara, banyak orang Kristen itu berpikir begini, saudara, bahwa ketika mereka mengalami penindasan, ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka sengsara hidupnya, ketika mereka mungkin mengalami penganiayaan, mereka berpikir bahwa Yesus tidak lagi mengasihi mereka. Yesus itu meninggalkan mereka. Seolah-olah Tuhan berhenti mengasihi mereka ketika mereka menghadapi semua itu. Atau juga banyak orang Kristen juga berpikir bahwa ketika mereka mengalami kelaparan, ketelanjangan, mereka mengalami kondisi yang berbahaya, atau mungkin mereka diancam kematian sekalipun, mereka juga berpikir bahwa Yesus itu tidak lagi mengasihi mereka. Seolah-olah kasih Tuhan kepada kita itu dapat dipisahkan oleh kelaparan, penindasan, dan sebagainya itu. Tetapi sekalian Paulus dengan sangat tegas, dengan sangat yakin sekali, dia mengatakan pada kita bahwa semua itu tidak akan pernah bisa menjauhkan kita, memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, tidak ada satu kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita yang tidak dapat dijangkau oleh kasih Kristus. Dan tidak ada hal yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang sudah dilimpahkannya sepenuhnya kepada setiap kita. Waktu kita hari ini mungkin sedang mengalami berbagai kesulitan, saudara, pergumulan hidup. Mungkin ada banyak situasi yang tidak mudah kita hadapi hari ini. Saudara, kabar baiknya adalah bahwa semua itu tidak akan pernah bisa memisahkan kasih Kristus dari kita. Kalau saya boleh kembali ke bagian awal tadi begitu ya, saudara, penderitaan kita, kesulitan kita, itu bukan hanya tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, tapi bahkan Allah pakai semua itu untuk membentuk kita menjadi makin serupa dengan Kristus. Saudara, bukankah ini kabar baik Injil yang sangat-sangat membuat kita lega, bukan? Karena tidak pernah sedikit pun apa yang kita alami itu di luar dari kendali Tuhan. Dan Dia pakai itu untuk membentuk kita. Saudara, yang kedua, Rasul Paulus juga mengingatkan kita bahwa hidup kita di tengah-tengah dunia ini, saudara, tidak terlepas dari berbagai bahaya. Hidup kita di tengah-tengah dunia ini tidak pernah terlepas dari bahaya. Saudara, ayat 36 dan 37 mengatakan begini. Seperti ada tertulis, ini adalah kutipan dari Mazmur 44 ayat 23. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari.
Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Melalui Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, apa arti saudara ayat ini? Saudara, ayat ini menunjukkan pada kita bahwa realita hidup kita sebagai umat Allah di tengah-tengah dunia ini memang penuh dengan bahaya. Saudara, bahaya maut sepanjang hari bahkan. Saudara, bahkan Yesus menyebutkan bahwa kita itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara, artinya apa? Dunia di mana kita berada itu begitu kuat menarik kita dan berupaya menjatuhkan kita. Saudara, dunia menawarkan berbagai kenikmatannya, pola pikirnya, prinsip-prinsip hidupnya, tujuan hidupnya yang berlawanan dengan prinsip firman Tuhan. So kita mungkin sering mendengar istilah ini begitu ya, YOLO, you only live once. Saudara, ini adalah satu prinsip yang banyak dipakai atau banyak dipahami oleh dunia begitu ya. Hidup cuma sekali, enjoy your life, nikmati apa yang kau mau, suka-suka, mau ngapain aja terserah, toh hidup cuma sekali begitu. Atau juga dunia, saudara, menawarkan kepada kita the more is the better. Semakin banyak atau lebih banyak itu lebih baik. Seolah kita dipush, kita didorong untuk mengejar lebih dan lebih gitu. Nggak mau kalah dari orang lain. Nggak pernah ada rasa puasnya. Kita bahkan juga menilai orang berdasarkan apa yang mereka punya. Atau kita juga menilai diri kita dari apa yang kita punya, tergantung yang kita punya. Saudara, bayangkan dunia kita banyak sekali menawarkan prinsip-prinsipnya kepada kita, begitu. Godaannya, tawaran-tawarannya. Semaka setiap hari sebetulnya, begitu kita buka mata pagi hari, kita buka sosial media kita, begitu. Kita berjumpa dengan tawaran, godaan, tantangan dunia, jebakan dunia yang berupaya untuk menjatuhkan kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kabar baik yang Tuhan berikan pada kita bahwa, kata Paulus, kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang yang menang melalui Dia yang mengasihi kita. Terus karena ayat ini ingin memberitahu kita bahwa kita itu sebetulnya sudah menang dari semua bahaya-bahaya yang mau menjatuhkan kita. Karena bahaya terbesar kita, yaitu maut, sudah dikalahkan oleh Kristus di atas salib. Karena itu, dalam Kristus kita adalah orang-orang yang telah menang. So, kita betul kan, hari-hari ini kita menghadapi banyak sekali tantangan, godaan yang berupaya untuk menjatuhkan kita. Tapi kita mesti ingat satu hal, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menang karena Kristus. Kemenangan terbesar kita, bahwa kita telah menang dari maut di dalam Kristus itu. Dan hari ini, waktu kita berjumpa dengan berbagai penderitaan, pergumulan hidup, harusnya kita tidak mau kalah begitu ya. Kita tidak menyerah sekalian. Karena kita adalah orang-orang yang telah menang bersama dengan Kristus. Terus kita juga lebih daripada orang-orang yang menang. Karena kita tahu bahwa Yesus telah mengasihi kita dengan sempurna. Coba perhatikan ayat yang ke-37 sekalian. Dikatakan bahwa, tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia, Yesus, yang telah mengasihi kita. Saudara, apa sih artinya semua ini teman-teman sekalian? Saudara, kalau ya kasih terbesar itu sudah kita dapatkan di dalam Kristus. Saudara, adakah hal-hal lain yang lebih penting, yang lebih bernilai daripada kasih Kristus bagi kita? Saudara, kalau kita sudah menerima kasih Allah yang terbesar itu, saudara, adakah tawaran dunia, godaan dunia itu lebih menarik daripada kasih Allah? Atau adakah sekalian ancaman dunia itu lebih menakutkan bagi kita, lebih menarik bagi kita? Karena kita sudah mendapatkan kasih yang sejati.
dalam Kristus. Harusnya tidak ada hal apapun yang lebih penting, yang lebih menarik, yang lebih membuat kita tertarik kepadanya. Karena kita sudah mendapatkan sepenuhnya kasih dari Tuhan. Kasih yang limpah itu bagi kita. So terakhir saya mau menutup dengan ini teman-teman sekalian. Saudara, kapan sih kasih Tuhan itu diberikan pada kita secara sempurna? Kapan kasih Kristus itu diberikan kepada kita secara sempurna? Saudara, jawabannya ada di atas salib Kristus. Saudara, salib itu menjadi bukti kasih Allah yang besar bagi kita. So, yang pertama, salib itu menunjukkan pada kita akan keberpihakan Allah pada kita. Teman-teman bayangkan bahwa kita sebetulnya tadi adalah musuh Allah, ya. Kita adalah musuh Allah karena dosa. Kita itu seharusnya ada di pihak yang berlawanan dengan Allah karena dosa. Dan karena kita ada berlawanan dengan Allah, maka kita layak untuk menerima penghakiman daripada Allah. Oke. Tetapi apa yang Kristus lakukan bagi kita? Setelah Yesus mengambil posisi kita sebagai musuh Allah. Setelah ketika Yesus berkata begini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kalimat ini menunjukkan pada kita bahwa Allah Bapa memalingkan mukanya dari Yesus. Allah Bapa meninggalkan Yesus. Allah Bapa mengambil posisi yang berlawanan dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus sedang memikul dosa kita. Dan Allah pasti berlawanan dengan dosa. Setelah Kristus mengambil posisi yang harusnya kitalah di situ karena dosa kita. Tapi Yesus mengambil itu dan menimpakan kepada dirinya, menggantikan kita sehingga kita tidak harus berada di posisi itu. Saudara, Yesus melakukannya bagi kita. Dia rela berada di posisi yang berlawanan dengan Allah, yang menerima murka Allah. Supaya apa? Supaya kita yang tadinya musuh Allah, yang tadinya kita berlawanan dengan Allah di pihak yang sebelah dengan Allah. Kemudian kita tidak lagi mengalami itu. Karena Kristus telah mengambil posisi kita. Bukankah ini kabar baik Injil yang sangat menghibur dan menguatkan setiap kita. Saudara, yang kedua, kabar baik Injil buat kita, saudara, bahwa di atas salib itu menunjukkan pada kita pemberian Allah terbesar bagi kita. Saudara, Paulus mengatakan bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya. Allah tidak segan-segan menyerahkan anaknya bagi kita untuk mati di atas kayu salib menebus kita. Saudara, salib itu menunjukkan pada kita bahwa yang terbaik, yang paling bernilai, yang paling berharga itu, yang tak ternilai harganya itu, milik Allah, diberikannya kepada kita, menjadi milik kita, menjadi kepunyaan kita, yaitu anaknya. Saudara, tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi dalam dunia ini sebuah pemberian terbaik selain daripada yang pernah Allah lakukan kepada kita dengan Ia memberikan anaknya bagi kita. Saudara, engkau mungkin bisa memberikan harta kepada anakmu, kita mungkin orang tua. Kita mungkin bisa memberikan harta kepada anak kita. Jumlahnya mungkin tak terhitung banyaknya. Kita mungkin bisa memberikan pada anak kita barang-barang yang mahal. Atau kita mungkin sebagai pacar gitu ya, memberikan yang terbaik kepada pacar kita segala macam. Kita mungkin bisa memberikan yang terbaik kepada mereka. Tapi tidak pernah ada yang lebih besar, yang lebih bernilai, yang lebih baik, yang pernah diberikan Allah pada kita. Ketika Dia memberikan kita anaknya. Itulah pemberian terbesar yang pernah ada. So, kalau Allah
memberikan yang terbaik buat kita. Dia memberikan yang terbesar buat kita, yang tak ternilai itu bagi kita. Saudara, maukah kita pun juga memberikan hati kita, memberikan hidup kita, memberikan waktu kita, pikiran kita, masa depan kita, keluarga kita, karir kita buat Tuhan. Saudara, apa yang kau berikan buat Tuhan tidak pernah sebanding dengan pemberian terbesarnya bagi kita. Yang kita berikan itu kecil sekali. Tapi bila kita memberikannya dengan hati yang besar, hati yang tulus, karena kita mencintai Tuhan kita. Yang ketiga, salib juga menunjukkan pada kita, bukan hanya Allah memberikan yang terbaik buat kita, tetapi juga Dia memberikan yang paling kita butuhkan. Saudara, apa sih yang paling kita butuhkan dalam hidup ini? Uang, karir, pekerjaan, keluarga, pasangan, apa sekalian? Apa yang kita paling butuhkan dalam hidup ini? Atau kita pikir mungkin yang kita butuhkan mungkin dokter, karena mungkin kita mengalami sakit. Kita mungkin butuh ekonomi yang handal, ya kita sekarang sedang di kondisi ekonomi yang sangat-sangat buruk begitu ya. Kita mungkin pikir yang dunia butuhkan adalah ekonomi yang hebat. Atau kita mungkin pikir dunia butuh guru yang jago, guru yang pintar. Atau kita mungkin butuh filsuf. Sudah bukan semua itu. So yang paling kita butuhkan sebenarnya adalah kita butuh juru selamat. Saudara sekalian. Yang paling dibutuhkan oleh kita adalah juru selamat. Dan Allah memberikan Yesus sebagai juru selamat kita. Saudara, persoalan kita bukan hanya kita itu buta rohani. Kita bukan hanya sakit rohani. Kita bukan hanya bodoh rohani. Kita bukan hanya miskin rohani. Tapi kita mati rohani. Saudara, kondisi kita adalah kita mati rohani, sekalian. Dan karena itu kemudian, yang paling kita butuhkan sebagai orang yang mati rohani adalah juru selamat. Yang dapat menghidupkan kembali rohani kita yang mati. Dan Yesus. Dia sanggup menghidupkan rohani kita yang mati. Maka dialah yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Lebih dari apapun. So yang terakhir, salib menunjukkan pada kita kemenangan atas dosa. Dan kemenangan orang percaya. Saudara sekalian, di atas salib, dunia mungkin pikir Kristus kalah. Dia mati disalibkan. Tapi bagi kita, salib itu tanda kemenangan Kristus atas dosa. Kebangkitannya juga menunjukkan bahwa dia berkuasa atas maut dan atas kematian. Sehingga di dalam dia kita beroleh kemenangan. Semaka hidup kita sekarang ini di tengah-tengah dunia adalah hidup dalam kemenangan bersama dengan Kristus. Saudara, kita tahu bahwa kita orang-orang yang sudah menang atas maut oleh karena Kristus. Dan ini menjadi jaminan buat kita untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Saudara, sekarang ini kita mungkin masih berjuang melawan dosa. Kita mungkin masih banyak jatuh. Kita mungkin banyak gagalnya, kita mungkin banyak mengalami penderitaan, pergumulan hidup, kita masih terus berjuang untuk melawan berbagai hal itu. Tapi kita percaya, saudara sekalian, bahwa di akhir hidup kita, endingnya, tujuannya, kita tahu bahwa kita menang. Kemenangan yang sudah dia kerjakan di atas hal itu kemudian akan digenapkan secara sempurna bagi kita nanti waktu kita berjumpa muka dengan Tuhan. Maka kalau hari ini kita mungkin bergumul akan dosa, kita bergumul akan berbagai pergumulan hidup, penderitaan, it's okay, sekalian. Teruslah berjuang, teruslah bangkit bersama dengan Tuhan. Mohon anugerahnya buat kita, karena kita tahu bahwa endingnya kita pasti akan mengalami kemenangan sepenuhnya karena Tuhan. Setelah kita hidup di tengah-tengah dunia, kita mungkin nggak tahu scene hidup kita, fase hidup kita. Tapi kita tahu bahwa ending filmnya, ending akhir hidup kita, kemenangan sejati itu diberikan Allah kepada kita. So kiranya ini menolong kita, menopang kita, menguatkan kita di tengah-tengah dunia ini. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Jika Allah sudah berikan kasih-Nya yang limpah pada kita,
tidak akan pernah ada satu hal pun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan kita orang-orang yang telah menang oleh karena Tuhan. Dan kemenangan itu akan secara penuh kita terima nanti waktu kita berjumpa muka dengan Tuhan di surga. Amin. Mari kita tundukkan kepala.